Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Kita lakukan NKB nomor 7, nyanyikan nyanyian baru. Cakrawala segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu.
bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita teduh di hadapan Allah. Ibadah saat ini kita habiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kamu Dan menyertai saudara juga. Kita melakukan NKB nomor 3, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kekal di sorga, yang merahmati kami senantiasa hari lepas hari. Pada saat ini kami boleh himpun kembali di rumah kami masing-masing dalam persekutuan bersama untuk memuji kemuliaan nama-Mu. Kami rindu merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus menguasai kami, hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu ini maupun jemaat yang hendak merenungkan bersama firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus membantu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami sedia merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Bagian kitab suci yang akan melayani kita pada saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 12. Mewakili kitab Amsal ini kita membaca Amsal pasal 12 ayat 13, ayat 16 sampai 19. Saya membaca di dalam nama Tuhan. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikianlah bacaan kitab firman Tuhan. Salam. Terpujilah nama Tuhan, Allah kekal di sorga, Tuhan yang memelihara hidup kita di tengah situasi dan kondisi yang belum menentu sampai saat ini. Kita percaya Tuhan setia. Dari bacaan kitab suci ini, saya mau menekankan satu kata untuk menjadi landasan pemberitaan, yakni kata sepele.
Hikmat adalah suatu sikap hati atau keputusan yang Tuhan berikan buat kita yang meminta hikmat kepadanya untuk mengisi hidup kita. Misalkan hidup kita seperti dalam sebuah kotak, dan kalau kita memilih hidup dalam kotaknya Tuhan, jangan lupa dengan ajaran Tuhan. Pokok-pokok ajaran Tuhan terurai dan tercantum di dalam kitab Amsal ini yang memuat kata-kata bijak menyangkut ajaran Tuhan, menekankan tentang tingkah laku orang-orang yang berhikmat. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, kata firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat 13. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Seperti kata bijak, kata-kata orang bijak, mulutmu adalah harimaumu, karena mulut badan binasa. Lidah memang tak bertulang, apa saja dapat dikatakannya. Tapi setiap orang yang dapat menahan mulutnya untuk berkata-kata adalah bijak. Perlu kita mengerti bahwa hikmat dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, berarti hokmah. Kitab Amsal menjadi pedoman untuk berbuat baik dalam bentuk petuah, peribahasa, dan pepatah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kunci mengerti hidup berhikmat menurut Salomo ialah memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Misalnya Amsal pasal 1 ayat 7. Situ kita dapat membaca, orang yang berhikmat mempunyai kebahagiaan dalam hidupnya, melebihi kebahagiaan apapun juga, karena sumbernya adalah Tuhan. Kebahagiaan orang yang berhikmat berdimensi vertikal dan horizontal. Bahagia dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia, khususnya dimulai dalam kehidupan keluarga. Siapa yang tidak ingin hidup keluarganya bahagia? Kita semua pasti menginginkan, merindukan kehidupan keluarga kita bahagia. Maka pedomanilah kehidupan kita kepada kata-kata hikmat yang tercatat dalam kitab Amsal. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, agar bagian didikan yang dimuat dalam kitab Amsal yang ditujukan kepada orang-orang muda itu dapat diberlakukan dan dinyatakan, marilah kita menganggap semua itu tegas, lugas, dan pasti, dan jangan menganggap sepele atau enteng. Dalam bahasa aslinya disebut maas. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagian ayat kitab Amsal ini mewakili kitab Amsal menjadi perenungan dalam kehidupan persekutuan rumah tangga bagi kita sekalian. Biarlah akan menguatkan kita sekalian bagaimana seharusnya kita hidup untuk menjaga mulut kita, bibir kita dari kata-kata yang menyakiti. Bagaimana kalau sikap kita sebagai orang tua yang berkata-kata sembarangan kepada anak-anak kita, mungkinkah mereka akan bertumbuh dengan baik dan mendengar didikan Tuhan? Bukankah panggilan untuk takut kepada Tuhan, untuk mendengarkan didikan Tuhan itu adalah panggilan bagi orang-orang yang percaya? Kita menginginkan anak-anak kita bertumbuh secara baik, seimbang jasmani dan rohani, sebagaimana seharusnya mereka hidup menurut kehendak dan bimbingan Tuhan. Seharusnya kita memberikan teladan yang baik, mengajak pada anak-anak kita untuk rajin dan setia membaca kitab suci, memperhatikan, menyimak apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita harus meyakinkan kepada anak-anak kita bahwa hikmat yang sempurna adalah Tuhan sendiri. Tidak ada satu kekuatan hikmat dunia yang boleh diandalkan bagi kita umat manusia di dunia ini.
Tidak ada yang boleh menganggap diri bijak, tetapi memiliki takut akan Tuhan itulah panggilan kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, karena takut akan Tuhan membuat kita pandai, membuat kita pintar, bukan mau mengandalkan kepandaian dan kepintaran kita, tetapi mari kita sungguh-sungguh mengandalkan apa yang Tuhan berikan dengan hikmat. Setiap kita boleh meminta hikmat kepada Tuhan agar kita hidup memiliki sikap takut dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup di zaman sekarang ini, jikalau kita tidak bijak menurut firman Tuhan, kita tidak mungkin dapat menjalani kehidupan kita, apalagi untuk menggapai kotak Tuhan, kotak bahagia dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Mari kita menyerahkan kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita kepada Tuhan, agar kita dibimbing oleh kuasa Tuhan, oleh hikmat Tuhan. Karena Yesus Tuhan adalah hikmat yang sempurna, yang sudah datang ke dalam dunia menolong kita, menyelamatkan kita. Kita bersyukur memiliki juru selamat, yakni Yesus Tuhan. Tidak ada amal yang bisa kita andalkan untuk membujuk Tuhan untuk menggapai surga Tuhan, yakni kotak suci Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa menata kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan, setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adalah saatnya, kesempatan bagi kita untuk berkumpul dalam keluarga, karena masa pandemi COVID-19 ini punya tujuan, maksud Tuhan di dalamnya. Ada rencana baik Tuhan mau mengumpulkan kita dalam keluarga masing-masing. Marilah kita bergunakan untuk membaca kitab suci, berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan yang kita andalkan, kita bersedia untuk dibimbing, dididik oleh firman Tuhan. Perhatikanlah, jangan kita terjebak dalam kebodohan dan kesombongan kita masing-masing. Jangan menganggap diri kita bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dengan demikian kita terus akan dituntun oleh Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya sesuai janjinya bahwa Ia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang diberkati Tuhan, apapun adanya kita, mungkin kita sedang menghadapi kesulitan hidup dari segi finansial karena pekerjaan yang kita sulit lakukan di luar rumah, tapi kita percaya Tuhan dengan hikmat-Nya terus melengkapi kita. Janji Tuhan setia, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan kita berbuat jahat. Marilah kita terus berlaku benar di hadapan Tuhan, karena orang benar dapat keluar dari kesukaran, kata firman. Maka bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi kalau kita menghadapi cemooh dari orang-orang yang sakit hati terhadap kita, jangan kita menyatakan diri kita juga sakit hati, tetapi mari kita berlaku bijak dan menyatakan bahwa kita tidak mengacuhkan cemooh mereka, tapi mengabaikannya, kata firman. Siapa yang mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Adillah dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Adil kepada suami, istri, kepada anak-anak, kepada orang tua. Dengan sikap adil itu kita menyatakan kasih Tuhan, menyatakan bagaimana Tuhan menghendaki kita untuk bersikap hidup menurut kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa hikmat Tuhan sudah nyata bagi kita, yang membuat kita hidup bijak di dalam dunia ini. Biarlah kita terus berlaku bijak, arif dalam menata kehidupan ini, dan jangan sampai kita menyangkal keadilan Tuhan dalam hidup ini, karena Tuhan adil dalam kehidupan kita.
kita bisa melihat contohnya bagaimana Tuhan menyinari kita dengan sinar matahari, sama dengan waktu yang sama 24 jam sehari. Tidak ada bedanya bagi kita. Semua orang telah diberikan Tuhan dengan adil. Marilah kita juga mempergunakan hari-hari hidup ini dengan adil, mulai dari keluarga kita masing-masing, bersikap adil bagi setiap anggota keluarga kita, maupun dalam kehidupan sesama manusia, terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang sudah bersikap adil terhadap kita, marilah kita menyatakan keadilan itu di hadapan Tuhan. Adil dalam memperlakukan firman-Nya dengan rendah hati, niscaya Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Kita sambut dengan melakukan NKB 119 ayat 1. Nyanyikanlah lagi bagiku firman kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Diberikan kesempatan kepada kita untuk memberi persembahan syukur. Ingatlah bahwa kasih Tuhan nyata dalam hidup kita, berkat-Nya melimpah sepanjang hari. Bersyukurlah senantiasa bahwasanya kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Mengiringi persembahan kita melakukan NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terpilih. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebentar kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Mari kita teduh dan berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Allah yang baik dalam kehidupan kami, dan sungguh amat baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, selalu mengasihani kami, memimpin jalan-jalan hidup kami dengan hikmat yang benar dan sejati, yakni Kristus Tuhan yang menyatakan penyertaan sampai kepada akhir zaman. Ya Tuhan Allah, berkati firman bagi kami sekalian,
Kami berterima kasih karena firman-Mu benar, ya amin adanya. Biarlah kami terus dikuatkan dan disegarkan dalam hari-hari kehidupan kami, agar kami tetap mengalami hari baru, hidup baru setiap waktu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan yang hadir di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, memberi kami berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani dari firman-Mu, terus mencukupkan kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kekuatan dan kesehatan pada kami masing-masing jasmani dan rohani. Saat ini kami terus mendukung dalam doa anak Gabriel Kisan pasca operasi yang dijalannya di Rumah Sakit Dr. Kando Malayang Manado. Dalam masa pemulihan ini Tuhan, Engkau akan menjamah anak kekasih Gabriel agar ia benar-benar pulih ya Tuhan dari sakitnya, apapun penyakit yang dideritanya. Begitu juga kami mendoakan bagi Bapak Max Kando yang saat ini sedang sakit di rumah, apapun penyakit yang dideritanya. Jika Tuhan menjamah, ia akan pulih dan sembuh lagi, boleh beraktivitas, bertanggung jawab, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami tidak dapat menyebutkan semua anggota jemaat mungkin yang saat ini sedang sakit, atau mungkin ada yang sakit hati ya Tuhan dengan sesama manusia. Biarlah Tuhan akan menjamah dan menyentuh hati mereka, agar mereka tidak remuk redam, tapi dipulihkan oleh Tuhan. Apapun bentuk sakit yang mereka alami, Tuhan yang akan menyembuhkan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh percaya dalam perjalanan hidup ini Tuhan pasti akan memberkati kami, memberkati keluarga kami masing-masing, baik sebagai kepala rumah tangga maupun ibu rumah tangga. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua yang lanjut usia, yang secara fisik sudah terbatas bergerak, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi kekuatan sehat dalam menjalani kehidupan pada masa tua. Yang berulang tahun baik hari ini maupun di hari-hari mendatang Tuhan, biarlah mereka semua boleh bersyukur, berterima kasih yang dapat menggenapkan setiap kami bagi usia kami masing-masing. Berkati umat-Mu dalam segala pekerjaan, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta. Ya Tuhan, pelihara sertai senantiasa berkati bangsa kami, pemerintah kami, mulai dari presiden dan seluruh jajarannya maupun seluruh jajaran pemerintah di kabupaten juga di provinsi Sulawesi Tengah khususnya. Ya Tuhan, berkati Bapak Gubernur dan jajarannya, berkati Bupati dan jajarannya, berkati TNI Polri, petugas kesehatan yang menangani di baris terdepan COVID-19 ini. Sekalipun mereka harus meninggalkan keluarga mereka, Tuhan yang memelihara keluarga mereka, siapapun mereka ya Tuhan, berkati mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka mengatasi pandemi ini sampai batas waktu yang Tuhan tetapkan. Pandemi ini akan berakhir dan minggu-minggu mendatang kami akan mulai beribadah di gereja masih dalam protokol kesehatan. Biar Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah jemaat. Hati alat-alat yang kami pergunakan, alat musik juga alat merekam untuk live dalam setiap persekutuan, untuk pelayanan setiap jemaat-Mu. Berkati saudara Gian dalam menata live streaming juga rekaman pada saat ini. Beri kekuatan dan kesehatan dalam pekerjaannya. Berkati Om Peki, Bapak Yepri Pailah dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan juga semua pemain musik yang mengiringi
setiap ibadah jemaat-Mu. Berkati mereka yang memandu lagu. Dalam setiap karya pelayanan mereka diperhitungkan Tuhan sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, persekutuan kesaksian pelayanan gereja-Mu untuk di masa mendatang ini kami serahkan ke dalam kehendak Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, seluruh perangkat gereja-Mu. Biarlah kami dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami di tengah jemaat-Mu dan bagi semua jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, ke dalam penyertaan bimbingan Tuhan, agar kami terus layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, perjalanan hidup kami sepekan yang masih kami jalani ini, kami percaya ya Tuhan, Engkau pasti menyertai kami. Persembahan yang kami boleh berikan ya Tuhan, Engkau kuduskan agar dapat dipergunakan dengan baik untuk menunjang pelayanan gereja-Mu di tengah dunia ini. Ampuni kami dari salah dan dosa agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan akhiri persekutuan kita. Saya jemput kita semua berdiri. Kita melakukan nyanyian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita telah berakhir. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.